Istilah Raja Jawa ramai diperbincangkan saat ini dan didapati bahwa sejumlah raja-raja di Pulau Jawa memang masih eksis hingga saat ini. Sama halnya dengan raja atau kesultanan di luar Pulau Jawa. Meski Indonesia adalah negara berbentuk republik, kenyataannya banyak daerah di Indonesia masih memiliki raja-raja lokal yang dihormati dan dipercaya oleh penduduk setempat. Raja-raja ini memainkan peran penting dalam menjaga tradisi, budaya, dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penghormatan terhadap otoritas ini mencerminkan bagaimana manusia sering mencari sosok pemimpin yang bisa menjadi teladan, pelindung, dan pemberi arahan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Alkitab, ada beberapa contoh raja-raja di luar Israel yang pada akhirnya mengakui kuasa dan otoritas Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah simbol dari pengakuan akan otoritas yang lebih tinggi yang berdaulat atas semua bangsa dan semua raja. Inilah dia fakta Alkitab. Raja Babel, pengakuan yang lahir dari kerendahan hati. Nebukadnezar adalah Raja Babel yang dikenal dalam Alkitab sebagai pemimpin yang kuat dan ambisius. Pada awalnya, Nebukadnezar tidak mengenal Allah Israel dan bahkan bertindak arogan terhadapnya. Ia mendirikan patung emas besar dan memerintahkan semua orang di kerajaannya untuk menyembah patung itu. Daniel 3. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung tersebut, Nebukadnezar memerintahkan agar mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun, ketika ia melihat bahwa ketiga orang ini tidak terbakar dan ada sosok keempat yang tampak seperti anak dewa di tengah api bersama mereka, Nebukadnezar mulai menyadari kuasa Allah Israel. Pengakuan Nebukadnezar terhadap Allah menjadi lebih jelas setelah ia mengalami masa hukuman dari Tuhan. Dalam Daniel 4, Nebukadnezar dihukum dengan gangguan mental yang menyebabkan ia hidup seperti binatang selama 7 tahun. Setelah periode ini berlalu, Nebukadnezar diizinkan untuk pulih dan mengembalikan kewarasannya. Pengalaman ini membawa Nebukadnezar pada pengakuan yang tulus terhadap kebesaran dan kedaulatan Allah. Jadi sekarang, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Daniel 4 ayat 37. Dengan cara dan peristiwa yang sulit, Nebukadnezar belajar bahwa ada Allah yang berkuasa atas segala bangsa dan raja. Pengalaman Nebukadnezar menunjukkan bagaimana Allah dapat mengubah hati, bahkan orang yang paling keras sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan Tuhan yang benar. Raja Babel ini belajar dengan cara yang sulit bahwa ada Allah yang berkuasa atas segala bangsa dan raja. Darius, Raja Persia, dekrit yang mengakui kuasa Allah. Darius, Raja Persia, juga dikenal dalam Alkitab sebagai pemimpin yang menghormati Allah Israel, terutama setelah melihat penyelamatan Daniel dari gua singa. Darius awalnya menyetujui dekrit yang melarang siapapun berdoa kepada dewa atau manusia manapun kecuali kepadanya selama 30 hari. Namun, ketika Daniel tetap berdoa kepada Allah Israel, Darius terpaksa menjalankan hukum tersebut dan melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Daniel 6 ayat 7-16. Meskipun demikian, hati Darius gelisah sepanjang malam, dan dia berdoa agar Allah menyelamatkan Daniel. Ketika Darius datang ke gua keesokan harinya, ia terkejut menemukan Daniel masih hidup. Daniel berkata bahwa Allah telah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu karena ia tidak bersalah di hadapannya. Daniel 6 ayat 22. Setelah peristiwa ini, Darius mengeluarkan dekrit yang mengakui kuasa Allah Israel dan memerintahkan seluruh kerajaannya untuk menghormati Allah Daniel. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Daniel 6 ayat 26. Kisah Raja Darius mengajarkan mengenai pentingnya ketaatan kepada Allah, bahkan di tengah-tengah tekanan politik. Ini juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu berdaulat dan berkuasa untuk menyelamatkan dan membela orang-orang yang setia kepadanya. Kores, Raja Persia, pelayan Allah dalam pengenapan nubuat. Kores atau Cyrus adalah Raja Persia yang terkenal karena kebijakannya yang memperbolehkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babel. Kores disebut sebagai orang yang diurapi oleh Allah dalam Yesaya 45 ayat 1 karena perannya dalam menggenapi rencana Allah bagi umatnya.
Dalam Ezra 1 ayat 1-2, kita membaca bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengeluarkan dekret yang memungkinkan orang Yahudi kembali dan membangun kembali bait suci di Yerusalem. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ezra 1 ayat 1-2. Kores adalah contoh menarik dari bagaimana Allah dapat menggunakan siapa saja, bahkan seorang raja asing, untuk menggenapi tujuannya. Pengakuan Kores akan Allah sebagai pemberi mandat menunjukkan keterbukaan hatinya terhadap pekerjaan Tuhan. Dia tidak hanya mengizinkan orang Yahudi kembali, tetapi juga memberikan dukungan material untuk pembangunan kembali bait suci. Ini mengajarkan kita bahwa Allah berdaulat atas semua pemimpin dunia dan dapat menggerakkan hati siapa saja untuk melaksanakan kehendak-Nya. Fakta Alkitab kali ini menunjukkan bagaimana beberapa raja besar di luar Israel datang untuk mengakui kuasa dan otoritas Allah Israel. Meski mereka bukan bagian dari umat pilihan Allah, pengalaman pribadi dan pengungkapan ilahi membuat mereka mengakui Tuhan yang sejati. Ini mengajarkan kita bahwa Allah bekerja di atas segala bangsa dan orang, dan hati siapapun dapat disentuh oleh-Nya. Bagi kita orang percaya, kisah-kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui otoritas-Nya, dan tetap setia kepada-Nya di tengah segala situasi. Demikian fakta Alkitab kali ini, Tuhan Yesus memberkati.